Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Minmanizma STMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan materi tentang Incontram 2010. Saya, Afifah Aulia Permatasari, dengan NPM 2018-14500-678, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Khairiyah dengan NPM 2020-1457006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Khairiyah dengan NPM 2020-1457006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Gita Nuria Pratiwi dengan nomor NPM 2018-14500-669. Saya dari kelompok 9 yang ingin menjelaskan mengenai Incoterms 2010. Baik, langsung ke materi pertama, yaitu tentang pengertian Incoterm. Incoterm atau International Commercial Term adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan luar negeri. Nah, selanjutnya itu definisi Incoterm 2010. Menurut Surono, Incoterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan bahan. Incoterm bukan merupakan instrumen hukum publik, maka sifat dasar penggunaan Incoterm adalah sukarela. Maksudnya bahwa pengaturan syarat penyerahan barang dalam suatu transaksi perdagangan internasional tidaklah wajib menggunakan referensi Incoterms. Oleh karena itu, pencantuman klausul Incoterms secara tegas dalam kontrak perdagangan sangat diperlukan. Incoterms pertama kali diimplementasikan tahun 1936. Dan setiap satu dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang semakin berkembang. Incoterms telah direvisi sebanyak 7 kali, yaitu tahun 1953, 1967, 1980, 1990, tahun 2000, dan terakhir edisi yang termutakhir diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. 3 hal mendasar yang diatur oleh Incoterms. Yang pertama, pembagian resiko antara penjual dan pembeli atau risk. Yang kedua, pembagian beban biaya pengantaran barang atau cost. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab pengurusan selama pengantaran atau responsibility. Macam-macam Incoterms 2010. Pembagian klausul penyerahan barang dalam Incoterms 2010 dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi atau rule for any mode or modes of transport. Pengertiannya itu, terminologi Incoterms dapat diimplementasikan untuk seluruh kategori media pengangkut, baik angkutan laut, angkutan udara, kereta api, maupun angkutan darat lainnya. Dalam Incoterms 2010, Terms of Delivery yang termasuk dalam kelompok ini adalah EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, dan DDP. Yang kedua,
kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja, atau Rules for Sea and Inland Waterways Transportation. Terminologi Incoterms ini hanya dapat diimplementasikan untuk kategori pengangkutan laut dan sungai saja. Terms of delivery yang tergolong dalam kelompok ini adalah FAS, FOB, CNF, dan CIF. Dalam Incoterms 2010 ada 11 macam terms. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 5 terms saja. Yang pertama ada EXW atau Ex-Works. Penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh pembeli di tempat penjual itu sendiri atau di tempat lain seperti gudang, workshop, galeri, showroom, dan lain-lain. Dan untuk segala biaya resiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang beralih dari penjual ke pembeli pada saat itu di tempat itu juga. EXW membebankan kewajiban yang paling sedikit kepada penjual. Nah, kebalikannya, pembeli dibebani dengan kewajiban yang paling banyak. Berikut saya jelaskan apa saja biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir dan importir. Pertama, biaya-biaya yang ditanggung eksportir, yaitu production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua, export packing, biaya-biaya pengapakan barang ekspor. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu macam-macam Incoterms 2010. Untuk yang pertama ada FCA atau Free Carrier, dan untuk yang kedua ada FAS atau Free Alongside Ship. Berikut penjelasan dari saya. FCA atau Free Carrier yang artinya penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli ke tempat yang telah disetujui. Jika tempat pengiriman ini adalah tempat penjual itu sendiri, maka penjual bertanggung jawab sampai barang tersebut dimuat dalam alat transportasi milik pengangkut yang mengambil barang tersebut dari tempat penjual. Namun bila tempat pengiriman bukan merupakan tempat penjual, maka penjual tidak bertanggung jawab untuk menurunkan barang tersebut dari alat transportasi yang mengantarkan barang tersebut ke tempat yang telah ditunjuk. FCA juga mewajibkan penjual untuk membereskan prosedur ekspor. Yang dimaksud sebagai pengangkut adalah setiap orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu perjanjian pengangkutan berkewajiban untuk melakukan menyediakan jasa pengangkutan melalui jalur kereta api, jalan raya, udara, laut, perairan, pedalaman, maupun kombinasi dari cara pengangkutan tersebut di atas. Jika pembeli menunjuk orang lain selain pengangkut, maka penjual dianggap telah melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang ketika barang tersebut diserahkan kepada orang tersebut. Serah terima barang antara eksportir dan importir terjadi di sisi kapal pelabuhan eksportir. Dengan serah terima ini, barang telah menjadi hak milik importir di sisi kapal tersebut. Penjelasan ini terbagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama, biaya yang ditanggung oleh eksportir, dan yang kedua, biaya yang ditanggung oleh importir. Berikut penjelasannya. Untuk penjelasan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir, antara lain yang pertama, ada production cost dan including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang telah diharapkan. Untuk yang kedua ada export packing, yaitu biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Untuk yang ketiga, ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Untuk yang ketiga, ada inland freight, yaitu ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau ke terminal. Selanjutnya, penjelasan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh importir antara lain yang pertama, ada origin terminals charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Untuk yang kedua ada insurance. Insurance ini adalah premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Untuk yang ketiga ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Untuk yang keempat ada destination arrival charge atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk dalam biaya bongkar. Untuk yang terakhir ada uploading charge
atau biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Pembahasan kedua mengenai FAS atau Free Alongside Ship, yang berarti barang diserahkan penjual di samping kapal di pelabuhan muat yang disebut, sehingga tanggung jawab atas barang beralih dari penjual kepada pembeli sejak saat itu juga. Terminologi ini mewajibkan penjual untuk melakukan segala prosedur ekspor. Namun, apabila memang diinginkan agar pembeli yang berkewajiban dalam pengurusan ekspor, maka hal ini harus disebutkan secara eksplisit dalam kontrak tersebut. Berikut penjelasan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir antara lain. Yang pertama, ada production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Untuk yang kedua ada export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Untuk yang ketiga ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Untuk yang terakhir ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Untuk penjelasan terakhir ada biaya-biaya yang ditanggung importir antara lain. Yang pertama ada loading charge atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Untuk yang kedua, original terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Untuk yang ketiga ada insurance. Insurance ini adalah premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali yang telah dijanjikan. Untuk yang keempat ada freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Untuk yang terakhir ada destination arrival charge atau biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk dalam biaya bongkar muatan tersebut. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai FCA maupun FAS dalam Incoterm 2010. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Khairiah dengan NPM 2020-1457-0006. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai jenis-jenis intercom. Jenis intercom selanjutnya adalah FOB atau Free On Board. Free on board ini merupakan peralihan segala resiko dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang terjadi setelah barang melewati rel kapal dan ketika barang sudah berada di atas kapal yang telah disetujui oleh pihak importir dan pihak eksportir. Nah, dalam FOB ini segala biaya penanganan eksportir atau kegiatan ekspor itu ditanggung oleh pihak penjual. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya yang ditanggung pihak eksportir dalam kegiatan FOB. Terdapat 6 jenis biaya, yaitu production cost including profit merupakan biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya ada export packing atau biaya pengepakan, ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, kemudian ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi darat menuju pelabuhan angkut. Selanjutnya ada loading charge, merupakan biaya pemuatan barang di pelabuhan angkut. Selanjutnya ada origin terminal charge atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Selain ke-6 jenis biaya tadi, masih ada jenis biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pihak eksportir dalam kegiatan FOB. Di antaranya adalah insurance atau biaya asuransi, kemudian ada freight, ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga pelabuhan tujuan. Yang selanjutnya ada destination arrival charge, kemudian ada unloading charge, dan ada import custom clearance. Selanjutnya duty and tax atau biaya masuk dan pajak, dan terakhir adalah delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga tempat tujuan import. Jenis intercom selanjutnya adalah CVR atau cost and freight. Dalam CVR ini, serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir. Artinya, saat barang sudah berada di atas kapal, maka barang itu sudah menjadi milik importir. Dalam CVR ini, segala resiko, kerusakan, kehilangan, atau segala macam biaya yang timbul ditanggung oleh pihak pembeli setelah barang melewati rel kapal.
Adapun biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak eksportir dalam kegiatan CVR ini sama dengan kegiatan FOB. Hanya satu yang membedakan adalah biaya freight atau ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga pelabuhan tujuan ini menjadi tanggung jawab eksportir. Sementara dalam FOB, freight ini menjadi biaya lain, menjadi biaya samping atau bukan menjadi biaya utama yang harus ditanggung oleh pihak eksportir. Pun sama dengan biaya lainnya yang harus ditanggung pihak eksportir dalam kegiatan CVR ini, hampir sama dengan biaya yang harus ditanggung, biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pihak eksportir dalam kegiatan FOB. Yang membedakan adalah dalam CVR biaya freight ini masuk ke dalam biaya utama, bukan masuk ke dalam biaya sampingan atau biaya lainnya. Jadi jika kita lihat ini biayanya hampir sama ya, hanya hilang satu. Yang pertama ada insurance, destination arrival charge, ada unloading charge, kemudian ada import custom clearance, ada duty and tax juga, dan yang terakhir adalah delivery to destination atau ongkos pengangkutan darat hingga tempat tujuan import. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video dari kelompok 9 ini mengenai Intercom 2010. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.